mengalami banyak tekanan mental dan psikis. Ngerti nggak? Dia dipaksa untuk mencari perempuan-perempuan untuk memuaskan hasrat suaminya. Mili jangan nangis, nak. Mas, aku titip Sisi sebentar ya, Mili ngantuk. Aku udah bilang berkali-kali sama kamu, aku nggak pengen punya anak lagi. Kamu KB kan? Kamu nggak mau. Aku suruh gugurin, kamu juga nggak mau. Ya Allah, Mas, anak itu kan titipan Allah. Jangan ceramah kamu ya. Kamu dikasih. Sini kamu. Sini. Mili di sini aja ya, nak. Sini. Mili di sini duduk, nak. Sini kamu. Mili. Sini. Masuk. Masuk kamu. Kasihan, Mas. Mas, Masuk. Sekarang kamu taruh bayi itu. nanti Sisi bangun kalau ditaruh. Taruh. Mas, jangan kasar, Mas. Nanti Sisi bangun. Siapa yang kasar? Hah? Kamu ya. Sebagai istri, seharusnya melakukan suami baru urus anak. Ngerti kamu? Tapi kan anak juga amanah yang harus kita jaga, Mas. Aku nggak perlu ceramah kamu. Aku cuma perlunya kamu. Mas. Wih, cakep nih. Bohai juga nih badannya. Ani, Ada apa sih, Mas? Sini. Lihat tuh. Mas, kamu kok chattingan pakai akun aku? Ya memang aku chatting pakai akun kamu. Nanti setelah itu aku baru mau ketemuan. Astagfirullahaladzim. Kamu chatting buat ngajakin ketemuan. Apa maksud kamu sih, Mas? Udahlah, nanti kamu juga akan tahu kok. Yang penting kamu harus ngikuti semua kemauan aku. Nggak bisa, Mas. Hari ini aku ada meeting. Aku harus ke kantor. Aku ini suami kamu. Kamu harus patuh sama aku. Ayo, ikut aku. Ayo. Nggak mau. Apa betul kamu dipaksa suami kamu untuk mencari perempuan-perempuan untuk memuaskan dia? Betul, Kak. Apa kamu sendiri yang mencari perempuan-perempuan tersebut? Iya, dia menghubungi korbannya lewat Facebook saya yang dia bikin sendiri. Dia paling suka cari korban yang berumur 18 atau 19 tahun. Setelah dekat dengan korbannya, saya yang harus menemui mereka. Apa yang ngurus anak-anak? Gak usah alasan kamu. Kamu tuh ya sebagai istri. Kamu harus patuh sama suami kamu. Mas, aku nggak mau ketemuin perempuan itu. Aku nggak mau. Kalau misalnya aku tertarik sama perempuan lain, salah aku. Sekarang kamu temui perempuan itu, bawa dia ke aku. Mana ada sih perempuan yang rela ngeliat suaminya sama perempuan lain? Nggak ada, Mas. Aku nggak mau. Oh, kamu nggak mau? Tapi jangan salahin aku ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak kamu. Jangan. Jangan sakitin Mili sama Sisi, Mas. Jangan, Mas. Mau? Demi Mili dan Sisi, Mas. Aku mau. Nah, itu dia tuh. Cantik ya. Sama lo kayak di fotonya. Ya udah kamu turun nih. Sana temuin. Kasihan, Mas. Dia tuh masih muda. Udah, kesana turun lah. Kasihan dia udah nungguin. Ayo,
Sana. Hai. Hai. Kamu Mira ya? Tante Ani ya? Ya ampun Tante, aku seneng banget ketemu sama Tante aslinya. Tante juga senang ketemu sama kamu. Iya, jadi gitu Tante. Mama sama papa aku mau cerai. Dan aku kecewa banget sama keputusan mereka. Aku harus ngomong apa lagi sama anak ini? Ya Tuhan, apa yang akan dilakukan suami aku? Apa aku suruh dia pergi aja ya? Tunggu ya. Iya Mas. Dia gimana orangnya? Cantik anaknya. Dia juga masih kuliah. Berarti dia bukan cewek jalanan. Bukan, dia anak baik-baik Mas. Ya udah, kesana sekarang. Ya. Maaf ya. Iya, enggak Tante. Iya, aku kan baca chattingan kamu. Aku tuh kasihan banget sama kamu Mira. Gini aja, Tante punya solusi. Nanti Tante kenalin sama suami Tante. Barangkali kamu bisa kerja di kantornya. Mau? Iya mau Tante. Ya udah, tunggu ya. Sini, Tante kenalin. Mira Mas. Oh, Mira ya? Iya Om. Udah, santai aja. Anggap aja tante ini kayak ibu kamu. Ya? Iya Om. Om sama Tante baik banget. Ayo, kita masuk. Biar Mira duduk depannya, kamu duduk belakang aja. Ya. Iya Om. Apa Mas? Mira mau tinggal di sini Mas? Ya iya dong, kasihan supaya dia tenang di sini. Aku nggak terima ada perempuan lain tinggal di rumah aku. Kan kamu udah bilang kamu mau nurutin semua kemauan aku. Tapi bukan berarti ada perempuan lain di dalam rumah ini, Mas. Serius ya sama kamu ya. Aku mau Mira tinggal di sini. Ngerti kamu? Mas, apa kata tetangga kalau mereka tahu ada perempuan lain tinggal di sini? Iya, itu artinya kamu yang kasih tahu orang. Gak pernah sadar apa ya? Semenjak kamu punya anak, kamu tuh udah gak menarik lagi buat aku. Gimana aku bisa mempercantik diri? Kalau aku di rumah harus ngurus 2 anak, aku harus ngurus rumah, aku ngurus kamu, aku ngurus semuanya. Kantor pekerjaan Nina ini itu, Mas. Kamu pinter jawabnya. Makanya di sini aku sebagai suami yang baik, ya. Aku mau ngurangin beban kamu. Maksud kamu? Mira menggantikan posisi aku di rumah ini. Iya dong, jelas itu. Dan aku minta sama kamu, ya. Kamu harus bisa jadi kakak yang baik buat dia. Supaya Mira bisa kerasan tinggal di sini. Oke? Enggak, Mas. Aku nggak bisa. Kamu bilang apa? Hah? Bilang apa? Aku minta sama kamu ya. Kamu kan punya perusahaan. Manajer kan kamu? Kasih dia pekerjaan. Gampang kan? Ngerti nggak? Mami saja kerjanya. Cengen banget sih kamu. Ya Allah, Billy, Siti, maafin Mama. Saya pernah sekali mencoba kabur. Karena saya sangat nggak kuat dengan kelakuan suami saya. Tapi dia selalu menjadikan anak-anak saya ini senjata. Aku nggak mau berpisah dengan anak-anak. Dan akhirnya aku bertahan. Aku nggak mau kehilangan anak-anakku. Saya juga bisa merasakan di sini. Kamu dipaksa merekam
aksi bejatnya. Ayo milih Sisi cepet. Jangan sampai papa tahu kita mau pergi. Ayo naik mobil. Kalian duduk di belakang. Ayo nak. Ayo sini sayang, cepet sayang. Ayo nak. Udah. Ani! Ani! Mana dia? Saya dipaksa untuk bisa menerima perempuan-perempuan yang dia dekatin. Bahkan saya harus memberi uang kepada mereka. Saya seperti memelihara perempuan-perempuan itu untuk suami saya sendiri. Tragis sekali. Saya bisa merasakan di sini bahwa suami kamu itu mengalami gangguan jiwa. Ini si Ani belum pulang juga nih. Mana dia? Mas? Mas kenapa mas? Tadi kamu di kantor ketemu Ani nggak? Enggak mas, Mbak Ani libur kerja hari ini. Mana dia? Atau jangan-jangan dia pulang kampung bawa anak-anak lagi. Ayo masuk. Di mana anak-anak, ha? Dari mana kamu? Dari mana? Sakit mas. Kamu dari mana? Kamu nggak perlu tahu. Di mana anak-anak mas? Kamu nggak perlu tahu. Kamu jangan coba-coba menguasai anak-anak. Aku nggak akan biarin. Dan kamu akan tetap di rumah ini. Mas, aku udah nggak tahan lagi sama kamu. Aku mau minta cerai. Nggak akan segampang itu kamu lepas dari aku. Kamu pikir aku nggak tahu di mana anak-anak? Ada apa sih ini mas? Ayo masuk. Iya, saya tahu kok ada jadwal meeting hari ini. Punya mata nggak sih? Hati-hati dong kalau jalan. Maaf mbak. Ada apa ini? Aku nggak sengaja nabrak Mbak Ani mas. Ani, kamu jangan cari gara-gara ya. Kalau sampai hari ini aku nggak menemukan anak aku, kamu akan tahu akibatnya. Sana pergi. Bukan belain istri, malah belain orang. Tolong jangan bawa cucuku. Jangan bawa cucuku. Gak bisa, Bu. Ani udah nggak izin ke saya kalau membawa anak-anak ke sini. Itu cucuku. Kamu tidak boleh membawanya. Lepas. Ayo. Jangan deh. Billy. Rito. Mama. Rito. Lepas. Jangan bawa cucuku. Rito. Apa, Pak? Apa-apaan ini? Pak. Jangan ikut campur ya. Ini rumah tangga saya, Pak. Tapi mereka cucu kami. Tapi dia anak saya. Rito. Billy tidak membolehkan kamu membawanya. Bodoh amat, terserah. Rinto, keluarkan cucu kami, Rinto. Rinto. Rito. Rinto. Rinto. Ya Allah. Mas, kamu nyebut anak-anak di rumah ibu. Ini peringatan terakhir buat kamu ya.
Jangan pernah berpikir aku akan lepasin kamu karena kamu bawa anak-anak. Ayo masuk. Jangan mas. Jangan mas. 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 Jangan. Jangan sakitin anak aku. Kalau kamu mau anak-anak kamu selamat, jangan pernah berpikir kamu tinggalin rumah ini. Ngerti gak? Kamu harus ikuti semua kemauan aku. Aku rela kamu sakitin. Asal jangan anak-anak aku, mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante Ani ya? Siska? Tante Ani, makasih banyak ya Tante udah mau datang ke rumahku. Iya sayang. Ibu kamu mana? Ibu aku ada di dalam, Tante. Ayo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu, ini Tante Ani, teman curhat Siska di media sosial, Bu. Dia mau bantu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, Siska, Ibu, kenalin ini suami saya, Mas Rinto. Kebetulan Mas Rinto ini direktur salah satu perusahaan besar. Jadi mungkin nanti Siska mau diajak kerja bersama Mas Rinto. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ya kan, jadi nanti gajinya bisa buat bantu pengobatan Ibu. Makasih ya Tante. Om. Oh ya, ini kartu nama aku. Nanti jangan lupa datang ke rumah ya. Iya Om pasti. Ibu dan Siska, kami pamit dulu ya. Aku tunggulah kedatangan kamu. Iya, makasih ya. Om. Kalau gitu kalian permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siska, kamu datang juga akhirnya? Iya Om, aku datang ke sini soalnya aku mau cepat-cepat kerja untuk bawa ibu berobat. Oh gitu. Siska, kamu datang juga ke sini? Iya dong Tante. Gimana Tante? Aku cocok nggak pakai baju ini? Cantik, cocok bajunya sama kamu. Tapi aku risih Tante, aku nggak nyaman. Siska, gimana kalau kamu nggak usah nginep aja di sini? Kenapa Tante? Ini gak bagus buat kamu, mendingan kamu pulang deh. Kamu temuin ibu kak. Loh, kenapa aku harus pergi Tante? Gak apa-apa. Siap, suruh kamu pergi. Kamu ya? Siska. Kamu tunggu di luar dulu ya. Maksud kamu apa? Kenapa kamu suruh dia pergi? Aduh, kasihan sama Siska. Kamu dasar istri yang gak tahu diri ya. Maka aku kasihan. Kamu mau gagalin rencana aku? Hah? Mau gagalin rencana aku? Ingat, kamu masih punya anak kan? Masih mau ketemu sama anak kamu? Jangan apa-apain Billy dan Sisi, Mas. Jangan, Mas. Mereka anak-anak aku. Jangan pernah punya pikiran nyakitin anak-anak aku, Mas. Aku mau pulang aja ke rumah ibu bawa anak-anak. Aku gak mau di sini. Apa kamu bilang? Aku mau pulang ke rumah ibu. Gak ada satupun yang boleh pergi dari sini. Gak ada.
Sekarang, ya, lakukan seperti yang biasa kamu lakukan. Kamu panggil Siska sekarang. Ya. Masuk ya, Dik. Tante, saya mau pulang aja. Saya nggak nyaman di sini. Jangan kamu di sini aja. Aku nggak mau, Tante. Aku mau pulang. Siska, sini om kasih tahu. Tolong jangan pegang saya. Semua baik-baik kok, nggak ada apa-apa. Menurut apa sih, Tante? Aku ngerasa di sini tuh ada yang nggak beres. Aku mau pulang. Kamu kan butuh uang yang banyak kan, buat pengobatan ibu kamu. Kamu tinggal nurut sama aku, sama tante. Uang yang banyak kamu dapat, pekerjaan yang enak juga kamu dapat, semuanya dapat. Gampang kan? Enggak, saya mau pulang. Jangan dong, jangan pulang sini. Udah, kamu ikutin aja apa yang aku mau, ya? Gak usah khawatir. Aku akan perlakukan kamu dengan baik. Pasin saya, Om. Jangan pegang saya. Tante mau kemana, Tante? Tante jangan tinggalin aku, Tante. Tante jangan tinggalin aku, Tante. Oh, Mas. Tante, Mas. Saya dipaksa untuk bisa menerima perempuan-perempuan yang dia dekatin. Saya harus bisa jadi kakak, jadi teman. Bahkan saya harus memberi uang kepada mereka. Saya seperti memelihara perempuan-perempuan itu untuk suami saya sendiri. Tragis sekali. Saya bisa merasakan di sini bahwa suami kamu itu mengalami gangguan jiwa. Iya, dia menderita eksibisionis. Ibu, kamu sudah pulang. Gimana kerjamu, Nak? Siska kerjanya bagus, Bu. Aku bosnya. Kenapa sudah 2 hari kamu tidak pulang? Siska cari uang buat ibu. Kasihan kamu, Nak. Sini! Malu, Mas, ribut di depan rumah orang. Kamu ngapain di sini? Urusan kita sama Siska tuh udah selesai. Aku udah kasih uang yang banyak sama dia. Astagfirullah. Aku maafin kamu. Iya. Tapi ibunya... Udah. Nih, kamu lihat. Kamu hubungi perempuan ini ya. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau, Mas. Kamu nggak perlu perempuan-perempuan itu. Aku nggak butuh kamu. Aku butuhnya kamu patuh sama aku. Ingat, aku ini suami kamu. Ayo. Mas, tolongin Siska dulu sama Ayo pulang. Mas. Ngapain sih? Tolongin Siska dulu sama ibunya, Mas. Udah, diamin aja. Ada apa ini? Tumben datang sini. Kedatangan kami ke sini adalah untuk silaturahmi, Pak, dan untuk memberi kabar baik, Pak. Selamat Pak, proyek Bapak berhasil. Bapak dapat tendernya. Dan kami udah dapat repotnya. Alhamdulillah. Mah, perusahaan Papa dapat tender lagi. Ini semua berkat doa Mama. Nanti panggil anak yatim dan kaum duafa seperti biasanya, ya? Saya senang sekali punya atasan seperti Bapak. Bapak baik sekali. Kamu bisa aja. Ayo kita masuk yuk. Ayo. Ayo, Ma. Ibu kenapa, Bu? Ibu kenapa? Ibu, astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu kenapa? Ibu kenapa? Ayo, Tuhan. Ya Allah.
Pak, Bu, makasih ya. Makanannya enak-enak. Iya, supaya kalian kerjain pada semangat ya. Om, Tante. Pak, kalau begitu Pak, saya pamit dulu ya Pak. Iya, iya. Ibu. Hati-hati di jalan ya. Iya. Kamu ngapain lagi sih? Kamu udah dapat semuanya, uang udah dapat, kerjaan udah dapat, apa lagi? Pergi kamu. Ibu aku baru meninggal, Om. Tante tolong aku, Tante. Mas jangan kasar mas, dia lagi sedih, ibunya meninggal. Itu urusan dia. Kamu apa? Mau berhenti kerja? Tinggal pecat kamu berhenti. Pergi kamu. Pergi. Sini, pergi. Hei, diam. Perempuan ini mau memeras kita. Pergi dari sini ya. Urusan kita udah selesai. Jangan pernah datang lagi ke sini. Mama saya meninggal karena saya nggak pulang 2 hari, Om. Itu takdir. Takdir namanya. Gak ada urusan sama kita. Pergi kamu, pergi. Mau apa kamu? Jangan bodoh, Ma. Masuk. Saya sering ngeliat rumah Pak Rinto kok banyak cewek-cewek muda ya. Mari kita lapor aja Pak RT yuk, biar langsung ditegur. Iya betul Bu, ayo Bu, rumah Pak RT yuk. Ya udah Bu. Saya lihat di sini, sejak suami kamu menyukai perempuan-perempuan muda, dia mulai menutup akses ke keluarga. Apa betul begitu, Mbak? Iya kak, selama saya menikah, dia melarang saya berhubungan dengan keluarga saya. Saya terpaksa memutuskan hubungan dengan keluarga saya di kampung. Saya hampir tidak dikasih kesempatan untuk ngomong sama keluarga saya. Dia takut saya bicara macam-macam. Assalamualaikum. Ani, ini ibu sama bapak datang. Ani, buka pintunya nak. Kamu ngapain masuk? Bukannya jagain pintu. Ada ibu sama bapak datang mas. Hah? Gimana dong kalau ibu sama bapak tahu di dalam ada wanita lain? Udah, pokoknya sekarang kamu temuin mereka di depan. Tahan, jangan sampai masuk dulu. Tapi mas, mereka masa nunggu di depan. Pasti bisa. Sana. Sana. Buruan. Ganggu aja kamu. Ibu, Bapak. Nih, kalian lagi ngapain sih? Ani kan lagi di dapur, lagi masak. Jadi ibu gedor nggak kedengeran, maaf ya. Kamu ini gimana sih? Nggak pernah kedengeran kabarnya. Maaf ya. Bukannya Ani nggak mau nengok, Bu. Ani tuh lagi ngerjain proyek, jadi nggak bisa pergi jauh-jauh. Sudah. Sekarang ibu mau masuk. Ibu mau lihat cucu-cucu ibu. Tunggu, Bu. Mau kemana sih buru-buru? Ibu mau masuk ke dalam. Ibu sudah kebelet mau ke belakang. Dan ibu mau ketemu dengan ibu mau ke dalam. Bu. Ke belakang. Bu. Itu. Siapa perempuan ini? Oh, ini Bu. Ini namanya Maya. Ini apa? Keponakan aku dari Bandung. Benar kok, Bu. Ini keponakannya Mas Rinto. Semalam datang dari Bandung. Maya, salim dulu, ini ibu bapakku.
Nggak usah. Ini Maya udah mau pulang kok. Kamu pulang, Gi. Ya, pulang sekarang. Enak aja. Om kan janji mau kasih aku uang. Iya, nanti aku kasih uangnya, tapi nggak bisa sekarang. Pokoknya besok kamu datang lagi aja ke sini. Aku janji kasih double buat kamu, ya? Bener ya, Om? Iya. Ibu tidak yakin itu keponakannya Rinto. Masa keluar dari kamar berduaan? Kamu jangan bohongin bapak ya sama ibu. Siapa sebenarnya perempuan itu? Bapak, ibu, itu benar kok keponakannya Mas Rinto. Jadi mereka itu di dalam kamar lagi diskusi karena Mas Rinto mau dibantuin cari... Cari apa? Cari apa? Ani, kamu itu sebagai istri itu harus peka. Peka dengan suami kamu. Pasti ada ayah sesuatu yang kamu tutup-tutupin. Enggak, ayah, ibu. Bagaimana mungkin sih Ani ngizinin perempuan lain masuk ke rumah Ani? Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rinto, sebelumnya saya mohon maaf nih. Saya mendapat laporan dari warga, katanya sering ada tamu wanita-wanita cantik datang ke sini kalau malam hari. Apa betul begitu Pak Rinto? Maksudnya apa ini? Fitnah. Pak RT, saya cuma mau kasih tahu, yang datang itu saudara dari keluarga saya dan saudara dari keluarga istri saya. Bukan begitu Pak Rinto. Agar tidak menimbulkan fitnah, alangkah baiknya jika tamu yang di rumah Pak Rinto ini lapor dulu kepada saya kalau dia mau bermalam. Iya Pak RT, saya ngerti. Lapor itu kan harus lebih dari 24 jam kan? Ini kan nggak sampai 24 jam. Benar kan? Udahlah Pak RT, gini aja. Saya mau masuk dulu. Mertua saya di dalam. Ya, saya tinggal ya. Ya, kalau begitu saya juga permisi. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bu. Tidak, tidak. Ibu tidak akan pernah percaya dengan Rinto. Apalagi dengan keponakannya itu. Itu apaan? Bu, kalau ibu datang ke sini cuma mau menebar fitnah, mendingan ibu keluar dari rumah saya. Rinto. Apa, Pak? Kamu jangan kasar sama ibu kamu. Ini bukan ibu saya, tapi mertua saya. Dan bapak juga cuma mertua saya. Mas ini orang tua aku. Bodoh amat kamu ya. Jangan pernah hubungi mereka lagi. Keluar semuanya. Rinto, Keluar. kamu kurang ajar. Keluar. Kasar kamu sama mertua ya. Dia Pak. Keluar. Kamu. Jangan, mereka orang Apa kamu? Jangan, Keluar. Apa kamu? Keluar. Keluar. Rinto. Keluar. Bapak mulai detik ini ya, sama ibu, jangan injek kaki lagi di rumah ini. Kamu benar-benar kelewatan. Berarti benar apa dugaan ibu? Sini kamu. Kamu jangan kasar sama orang tua aku. Kamu apa-apaan kamu? Hah? Ani, Ani. Hei, sekarang pergi. Kamu sini. Rinto, jangan. Rinto, jangan. Masuk. Sini kamu. Gak mau. Tunggu. Keluar sekarang. Keluar. Masya Allah. Ani. Ani. Apa lagi kamu? Masuk. Aku mau pergi sama ibu bapak aku. Masuk. Kenapa Rinto sejahat itu? Aku cuma kangen dengan Ani. Iya, Bu. Masih Mas, Mida? ibu sakit Mas, harusnya pulang, urus ibu. Ibu kenapa sih sakit mulu? Bingung aku. Mas nggak bisa gitu dong, terus siapa yang mau urus ibu? Ani. Ani. Sini. Ibu aku lagi sakit, ya. Kamu sama Mina pergi ke rumah ibu. Urusin tuh ibu. Aku capek. Anak mama lagi main di sini. Main apa cantik-cantiknya mama? Main mana
Mama mau pergi dulu. Kalian gak boleh nakal ya. Mama cepat pulang kan? Iya dong. Sekarang Sisi sama Mili main di atas sama suster ya. Mwah. Love you. Ngapain kamu di sini? Saya kesini karena ditelepon suami kamu dan disuruh datang. Maya? Kamu udah datang? Ngapain kamu di sini? Kamar yuk. Iya, Mas. Yuk. Tuh, ibu, kamu urus dia. Aku capek, sibuk, banyak kerjaan. Kamu kemana aja baru datang? Bu, Ani di kantor banyak kerjaan, kan harus ngurus anak-anak. Nggak mantu, nggak anak. Semua nggak ada yang peduli. Gak peduli gimana sih, Bu? Mida kan capek. Gara-gara ngurus ibu, kuliah Mida jadi berantakan. Makanya Mbak Ani aja yang ngurus ibu. Aku sama Mas Rinto sibuk. Rianto sibuk apa? Mas Rinto lagi ada proyek. Dia lagi sibuk banget memang di kantor. Minum obat ya, Bu. Udah Bu, rebahan aja Bu. Ani di sini kok. Apa? Traktir minum Apa? Minum. Minum? Iya. Oh minum? Iya, traktir. Pasan aja. Yang penting joget dulu. Ya, ayo joget. Sini, sini. Aduh, aku udah nggak bisa. Joget dulu. Bagi duit lagi dong. Bagi duit. Duit, Om. Siap ya. Dasar. Kamu masih ngaca ya? Pergi kamu sana. Aku nggak butuh kamu. Aku butuh anak aku, Rinto. Pergi. Rinto. Tapi Mas Rintonya tuh lagi sibuk banget di kantor, jadi nggak bisa datang. Aku butuh anak aku. Aku butuh Rinto. Ibu nggak apa-apa Bu. Pergi kamu. Pergi. Hey, ini nih baru yang namanya cantik-cantik. Udah, Om. Kita udah sampai nih. Apa? Ini perempuan kucing ngapain di sini? Sian banget sih. Makanya punya laki, urus yang benar. Nih, lihat nih apa yang gue dapet dari laki lo. Udah. Nih, udah terus. Sini. Udah sini. Repot. Makanya jangan kebanyakan minum, Mas. Gini kan jadinya mabuk. Ini semua gara-gara kamu ya. Kenapa aku yang disalahin? Makanya kamu ya kerja yang benar biar cepat naik jabatan. Aku tuh butuh orang yang banyak buat seneng-seneng tahu. Mas, kalau kamu mau punya uang banyak, kamu yang kerja. Cari nafkah sendiri, bukan dari aku. Masa mintanya sama aku? Masih mantin dulu. Aduh. Ya Allah. Kamu bilang apa tadi? Kamu gak usah ceramain aku ya. Jangan so tau. Ngerti kamu? Hei cantik, temenin abang ya. Maaf Bang,
Saya bukan cewek nakal. Denger, di sini bukan tempat lu kalau lu bukan cewek nakal. Ngapain lu kemari? Hah? Ayo! Saya ada keperluan bang, jangan ganggu saya. Mbak maaf, saya mau cari Rosa, Mbak kenal nggak? Oh, Rosa. Kenapa lu nyari gue? Maaf, Mbak namanya Rosa. Iya, gue Rosa. Kedatangan saya ke sini, saya disuruh suami saya untuk jemput Mbak. Jadi lu mau bayar gue buat suami lu? Aduh, capek ya? Hah? Capek banget. Mas, Aneh. Sini. apaan sih? Tolong kamu bikinin minuman yang spesial ya. Ih, kenapa harus nyuruh aku sih? Kamu itu gimana sih? Kamu itu tuan rumah loh. Harusnya kamu itu melayani tamu dengan baik. Udah bikinlah sana. Ingat, yang spesial. Mas, Gimana? Kamu suka? suka banget. Bagus lagi, Mas. Iya dong. Mas, itu kan kalung aku, Mas. Kalung kamu. Berani kamu bilang kayak gitu? Kamu mau malu-maluin aku di depan Ocha. Tapi itu kalung aku. Sekarang kamu keluar. Keluar! Saya bahkan pernah mewakili Indonesia mengenai domestic violence. Tapi nothing happen. Saya masih harus berjuang untuk mendapatkan anak-anak saya dan bisa bercerai dengan suami saya. Mas, aku mau minta cerai. Aku udah gak kuat ngeliat kelakuan kamu, Mas. Aku gak akan cerain kamu. Aku gak takut sama kamu. Aku mau cerai. Kalian. Keluar dari sini. Loh, bayaran buat kita mana? Ya, masa kita keluar nggak dapat apa-apa sih? Lihat ulah kamu kan, Mas. Aku juga yang harus bayar. Ambil tuh duit. Sekarang keluar dari rumah saya. Aku gak akan cerain kamu. Sampai kapan? Aku mau cerai, Mas. Aku gak peduli sama semua ancaman kamu. Aku gak peduli, yang penting aku mau cerai dari kamu. Itu. Baik. Kalau memang kamu bercerai dengan aku, kamu gak boleh bawa apapun dari rumah ini. Kamu hanya boleh bawa yang menempel di badan kamu. Gak masalah, Mas. Yang penting aku bisa bawa anak-anak aku. Ayo, hati-hati. Yeay, kita pulang ya. Kita pulang. Lega ya, Bu ya? Iya. Pak, akhirnya aku menang di persidangan. Aku bisa lepas dari Mas Rinto dan aku dapat hak asuh anak-anak. Ibu juga senang. Bapak juga senang. Hei, kalian seneng nggak? Kita tinggal di rumah kakek sama nenek ya. Sere. Rinto, Rinto. Pilih. Aku udah bilang sama kamu. Kamu gak bisa bawa mereka. Kamu tuh gila kali ya? Di persidangan aku yang menang, Mas, untuk hak asuh Mili dan Sisi, bukan kamu. Berikan anak aku. Baik. Bawa mereka pergi dari sini. Siap, Bos. Ini anak Gak bisa dong. Bang, Rinto, ini tutup saya. Mili, Sisi. Mili, Sisi. Aku udah bilang berkali-kali kan. Kamu gak bisa bawa anak-anak aku. Kalau kamu melawan, aku akan habisi orang tua kamu. Aku pikir kami takut. Mili.
Jadi kamu harus ambil anak-anak kamu sekarang juga. Supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi anak kamu perempuan. Itu juga yang bikin saya bertekad mengambil anak-anak saya. Saya harus menyelamatkan mereka dari siksaan suami saya. Selama 2 tahun, sampai dengan sekarang, saya baru sekali bertemu dengan anak-anak saya. Anak saya sering cerita, bapaknya sering bawa perempuan-perempuan ke rumah. Gimana kabar kalian, Nak? Kalian baik-baik aja nggak? Nggak ada mama? Nggak. Kenapa, Nak? Apa yang dilakukan Papa sama kalian? Papa jahat, Ma. Papa sering bawa perempuan ke rumah. Perempuannya beda-beda. Terus setiap hari Papa pukul aku sama Sisi, Ma. Tapi kalian nggak apa-apa kan? Asik aja orang itu. Apa-apaan kamu? Dasar gak tahu diri ya kamu. Udah dikasih kesempatan malah ngelunjak. Doktrin anak-anak lagi. Mas, Mili dan Sisi udah mulai gede. Mereka tahu mana yang benar dan tidak yang dilakukan bapaknya. Mereka nggak butuh kamu. Mereka butuh aku, Mas. Enggak. Kalian diam. Ayo, kita pergi. Apa kamu? Mili. Saya datang ke sini mau minta bantuan Bapak. Saya mau bersatu lagi sama anak-anak saya, Pak. Saya sudah tahu semua masalah ibu yang alami. Nanti akan coba saya bantu menanganinya. Dan nanti akan bicara ke Pak Rinto agar anak-anak ibu serahkan ke ibu. Iya, Pak. Tolong banget bantu saya. Karena mantan suami saya punya sakit kejiwaan. Dan saya takut terjadi apa-apa sama Mili dan Sisi. Tolong banget, Pak. Baik, Bu. Nanti akan saya usahakan. Saya rasakan di sini mantan suami kamu akan mengembalikan anak-anak kamu dalam waktu dekat. Mili! Sisi! Mama senang bisa kumpul sama kalian lagi. Iya, Ma. Mama sayang banget sama kalian. Mama kangen banget. Iya, kita juga sama, Ma. Sekarang kalian aman sama Mama. Ya, biarin papa kalian harus terima hukuman. Dan kita bersenang-senang. Kalian mau kemana habis ini? Makan es krim? Mau? Kita jalan-jalan apa ya? Main beli boneka yuk. Ayo. Anak-anak Mama